Semenjak Natalie pergi dari rumah Sule yang berada di Tambun, hingga akhirnya justru menggugat cerai suaminya itu, sang anak baby Azam harus terpisah dengan ayah dan kakak-kakaknya, hingga pertemuan pun hanya terjadi lewat video call. Dan pertemuan Sule dengan baby Azam untuk pertama kalinya setelah terpisah pun menjadi momen penuh haru lantaran Sule yang tidak habis-habisnya menciumi sang anak yang kini berusia 7 bulan. Namun seperti apa sikap Sule yang malah viral menjadi sorotan tajam saat sang pengasuh meminta tablet untuk Azam. Dalam perpisahannya, Natalie pun mengaku tidak meminta harta gono gini. Benarkah Natalie pun akan mengembalikan mobil mewah hadiah dari Sule saat Natalie melahirkan baby Azam jika Sule memintanya? Pertemuan baby Azam dengan Sule hingga kakak-kakaknya seperti Rizky Febian dan juga Ferdi memang mencuri perhatian publik. Bagaimana tidak, baik Sule, Rizky Febian hingga Ferdi seolah kompak memberikan momen yang penuh haru biru saat bertemu dengan baby Azam hingga warganet pun ikut terhanyut dalam suasana bahagia bercampur sedih itu. Benarkah Natalie pun tidak akan menghalangi baby Azam untuk bertemu ayah dan juga kakak-kakaknya? Benarkah pula Natalie pun juga ingin bertemu dengan Putri Delina demi bisa menjalin hubungan yang baik? Di tengah sidang perceraian yang masih berjalan, Natalie pun seolah gerak cepat di mana memilih keluar dari manajemen Sule yang selama ini menaungi dirinya. Lantas benarkah ingin secepatnya move on dari kehidupan Sule? Alasan Natalie keluar dari manajemen suaminya itu. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dalam setiap perceraian, anak selalu menjadi korban paling terdampak. Hal itulah yang seolah kini dirasakan oleh baby Azam, anak bontot komedian Sule, hasil pernikahannya dengan Natalie Holscher. Ya, semenjak Natalie pergi dari rumah Sule yang berada di Tambun, hingga akhirnya justru menggugat cerai suaminya itu, sang anak baby Azam pun akhirnya harus terpisah dengan ayahnya itu. Hingga ia pun setelah terpisah pun menjadi momen penuh haru, lantaran Sule yang tidak habis-habisnya menciumi sang anak yang kini berusia 7 bulan. Namun di tengah pertemuan Sule dengan anaknya itu, ayah Rizky Febian ini pun justru menjadi sorotan tajam. Lantaran dalam potongan video yang kini tengah viral, Sule terlihat mencecar pengasuh baby Azam ketika sang pengasuh meminta sebuah tablet untuk baby Azam. Karena cuma kumaha caranya kan bingung, di satu sisi ini anak, di sisi ini dia nggak bisa berpihak. Walaupun dia sudah terucap ke saya bahwa saya nanti tua akan ditinggalkan oleh Putri sama suaminya Putri, Kiki sama istrinya. Saya masih apa? Kecuali Natalie. Tapi dia tidak ingin kan harus berpisah dengan semuanya. Pas mereka bersatu itu saya selalu berdoa, ya Allah mereka bahagia, bahagiakan mereka. Insya Allah mereka sampai til jannah. Itu yang selalu saya bilang. Kadang suka WhatsApp Natalie, gimana Neng, pokoknya bahagia ya Neng. Usai sidang perceraian perdananya, Natalie memang segera mengunggah pernyataan di media sosialnya terkait harta gono gini. Jadi perceraian ini, saya cuma minta hak dan kewajiban sebagai ayah untuk Azam dengan nominal yang dilontarkan dari pihak ayahnya. Selebih dari itu, saya tidak meminta harta gono gini.
ungkap Natali. Hal itu rupanya terkait dengan nasib barang pemberian Sule kepada Natali yang ikut dipertanyakan netizen. Bahkan Natali pun mengaku pasrah jika barang pemberian Sule berupa sebuah mobil Alphard hadiah kelahiran baby Adzam akan diambil oleh Sule. Mobil yang dikasih, aku nggak pernah minta sama sekali. Jadi ini mobil yang dikasih karena waktu itu pas lahiran Azam. Jadi nanti kalau mau diminta monggo ambil. Dari sebelum nikah sama Akang aja, aku memang udah berjuang untuk adik-adikku. Jadi hal itu hal biasa dan minta doanya untuk kalian juga semuanya. Semoga aku bisa stay strong. Nggak ada penyesalan. Lantas seperti apa Natali yang mengaku tidak akan menghalangi baby Adzam untuk bertemu ayah dan juga kakak-kakaknya, hingga ia pun bersedia bertemu dengan Putri Delina demi bisa menjalin hubungan yang baik. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Momen pertemuan Sule saat kembali bertemu dengan baby Adzam yang sukses membuat terharu. Tak hanya Sule, sikap kedua anak-anaknya seperti Rizky Febian dan juga Ferdi saat bertemu dengan Adzam pun membuat warganet pun turut bahagia bercampur sedih. Mengingat Rizky yang terlihat berkaca-kaca saat memeluk Adzam serta Ferdi yang begitu erat dengan Adzam. Atas hal itu pula lah, Natali yang kini tengah berkonflik dengan Sule pun seolah legowo, di mana mengaku tidak akan menghalangi Sule serta anak-anaknya untuk bertemu dengan baby Adzam yang selalu membuat kangen keluarga Sule tersebut. Masya Allah senang banget ketemu akhirnya ayahnya setelah berapa ya, sebulan 2 bulan ya? Ya pokoknya setelah sebulan apa 2 bulan ya, aku lupa deh. 2 bulan ya? Ya setelah 2 bulan akhirnya bisa akhirnya bisa ketemu sama anaknya, bisa ketemu sama Azam. Karena kan kalau kemarin cuma video call aja. Jadi Masya Allah bersyukur banget udah bisa ketemu sama Azam, dan begitu pun kalian lihat Azam seneng banget kan. Paling kalau misalkan papanya mau ketemu ya silakan. Semuanya baik-baik aja. Senang, terharu akhirnya Iki ketemu adiknya. Terus memang kan kalau Iki itu lebih dekat banget sama Azam. Jadi sebelum kejadian ini Iki tuh memang sering, Bunda video call mau lihat Azam. Saya sedih juga sih, maksudnya kenapa mesti jadi seperti ini. Cuma ya mungkin sudah jalannya seperti ini. Sejauh ini Bunda luar biasa. Bunda benar-benar sayang sama adik-adiknya, termasuk Iki. Iki merasakan juga kasih sayang dari Bunda. Yang penting kan membagi waktunya dengan baik gitu. Cuman kalau ada anak bayi, kalau lagi kerja pengen buru-buru pulang, takut gimana-gimana, telepon setiap saat. Selain mempersilahkan Sule untuk bertemu kapan saja dengan baby Adzam, pengakuan Natali soal keinginannya untuk bertemu dengan Putri Delina rupanya juga tidak kalah menariknya. Ya, nama Putri Delina dan juga Natali Holster memang sempat menjadi pembicaraan. Hubungan keduanya disebut memanas setelah terungkap curhatan mengejutkan Putri Delina terkait sosok ibu sambungnya itu, hingga akhirnya Natali pun mengajukan gugatan cerai kepada Sule. Dan saat ditanya oleh para awak media apakah ada keinginan untuk bertemu dengan Putri Delina, Natali pun juga berusaha untuk menjawabnya, di mana mengaku ingin bertemu dengan Putri lantaran ada alasan tersendiri. Lantas benarkah demi menjaga hubungan baik dengan semua keluarga Sule, alasan Natali membuka pintu hatinya untuk segera bertemu Putri dan berdamai? Natali mau ketemu Putri nggak sih?
Apa? Ketemu Putri nggak sih? Gimana? Mau dong, semuanya Cuman kan harus Putri mau. minta ke rumahnya dia. Apa? Mbak Natali ke rumahnya dia nggak? Nggak tahu deh aku ya. Nggak ada kurang komunikasi sih. Aku selalu ngomong sama Putri kalau ada apa-apa cerita sama Bunda, udah gitu aja. Komunikasi dengan Putri, khususnya di Putri ya, di Putri seperti apa sih? Baik-baik aja. Dari dulu selalu ngomong minta maaf kalau Bunda ada salah, Bunda masih belajar. Selalu itu. Setiap aku peluk Putri, selalu aku minta maaf. Bunda masih banyak belajar. Intinya itu. Tolong dimengerti gitu. Karena memang sebelumnya juga aku kan bukan ya single gitu loh, belum menjadi ibu yang sebenarnya. Belum pernah Jadi menjadi iya. Pastinya buat Ayah sama Bunda, Teteh selalu sayang kalian, Teteh nggak pernah lupain kalian, kan? Terus selalu support Teteh. Lantas seperti apa pula di tengah sidang perceraian yang masih berjalan, Natali pun seolah gerak cepat, di mana ia memilih keluar dari manajemen Sule yang selama ini menaungi dirinya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Berawal pergi dari rumah hingga berujung gugatan cerai. Itulah yang terjadi pada rumah tangga Sule dan Natali Holscher. Meski mengaku komunikasi perihal anak baik-baik saja, nyatanya Natali seolah ingin benar-benar lepas dari hal-hal yang berhubungan dengan suaminya itu. Seperti salah satunya manajemen yang ia naungi. Ya, di tengah proses perceraian yang masih bergulir, Natali kini memilih untuk hengkang dari manajemen Sule dan berpindah ke manajemen lain, yaitu milik komedian Eko Patrio. Lantas apa yang menjadi alasan Natali untuk cabut dari manajemen sang suami? Benarkah Natali pun ingin cepat-cepat move on dari kehidupan Sule? Alasan dari keluar manajemen yang lama, karena kalau misalnya manajemen yang lama kan memang nggak ada kontrak sama sekali, jadi cuma dibantu juga kerja. Kalau aku diem aja aku nggak bisa maju. Ya sekarang ya move on ke depan. Saya sama Natali ini sebenarnya kenalnya udah dari piek ya, udah dari dia udah deh dari kelinci banget, dari kecil banget gitu ya. Dan saya udah dia kalau ada apa-apa curhatnya sama saya semuanya. Walaupun kita nggak pernah ngomong ke media dan sebagainya. Mas Eko, aku mau deket sama ini. Mas Eko, aku melakukan ini. Termasuk omanya juga ya, dekat sama omanya. Omanya jauh banget di Amsterdam, di Belanda sana gitu. Tadi video call ya, video call juga. Mas Eko, tolong Natali disupport segala macam. Jadi kita memang udah bagian keluarga besar Natali gitu ya. Nah, terus kalau Natali masuk ke manajemen, buat saya adalah kondisinya gini. Saya bagaimana caranya mensupport dia menjadi lebih baik lagi. Di sini pokoknya yang penting Natali dibuat nyaman dulu ya. Terus kalau ke depannya pasti kita berharap dia bisa, karena orang entertain juga ya pasti ya ngeklik lah sama di kita gitu ya, di entertain juga gitu ya. Jadi dia bisa nanti nge-host, bisa juga membesarkan YouTube-nya dia. Oh ini baru masuk ini udah ada pencipta, ada pencipta, tapi sebelum saya bocorin ya. Ada pencipta yang mau ngasih lagu dan dia lagunya terkenal banget dibawain sama Krisdayanti. Nah ini udah mulai, udah ada gitu ya. Jadi nanti kedepannya kita akan lakukan yang terbaik lah buat Natali gitu ya. Yang penting poinnya satu sih buat saya ya, ini yang paling penting banget gitu ya. Natali dia harus bekerja keras ya. Agar apa? Ya pastikan karena dia udah punya beban gitu ya, punya anak dan punya adiknya, adik-adiknya gitu ya. Itulah yang harus kita support dan harus kita bantu. Menariknya lagi, Natali tak hanya sendiri. Di manajemen baru yang ia naungi tersebut, Natali pun juga membawa nama sang adik hingga baby Adzam sang buah hati
untuk ikut tergabung dalam manajemen Eko Patrio. Ya, hal itu tentu beralasan. Mengingat Eko Patrio menilai bahwa adik Natali mempunyai bakat menyanyi hingga baby Azam di usianya yang baru memasuki 7 bulan sudah kebanjiran job, seperti iklan dan juga endorsement. Kebetulan juga saya bukan support Natali aja, tapi adiknya juga kita support juga, suaranya bagus banget. Natali itu kan bingung ya, ini bingung dia. Ini saya sendiri, terus di sisi pihak ada Ajam juga tiba-tiba ditawarin apa sih kayak semacam endorse apa segala macam gitu, iklan sebagai ini gimana ya Mas Eko nanyanya gitu. Ya udahlah, pokoknya udah kita urusin semuanya segala macam, udah pokoknya kamu kerja, kita ngurusin administrasinya, kita ngurusin masalah berkaitan dengan honor kamu apa dan sebagainya. Pokoknya kamu udah kerja aja deh. Emang Mas Eko kan udah kayak keluarga sendiri. Jadi dari kecil memang apa-apa tuh udah kayak papa. Jadi kayak semuanya ya udah mending semuanya aja sama Eko Mando, karena adik-adik aku juga punya talenta yang bagus, bisa nyanyi juga. Kalau Nadia bisa nyanyi juga. Apa salahnya kalau misalkan kita buktikan untuk berkarya? Pasti kedepannya saya nanti akan ngobrol sama Sule juga gitu ya. Jadi alhamdulillah saya nggak ada masalah sama Sule dan kita masih sering komunikasi terus. Bahkan kemari juga bikin YouTube bareng sama saya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.